Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Act of Worship Morning Devotion pagi hari ini. Saya berdoa biar kiranya kita mengawali hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya anugerah Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu yang akan menyertai kehidupan kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kalau pagi hari ini kami boleh ada bersama-sama dalam Act of Worship Morning Devotion, biar kiranya Tuhan memberkati devotion kami pada pagi hari ini untuk kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, sehingga hadirat-Mu saja yang boleh mengawal kehidupan kami, membuat kami menikmati hari ini sekalipun tantangan, sekalipun persoalan menghadapi atau ada di depan kami, tapi kami percaya anugerah Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sampai di Mazmur pasal 76. Nah, saya akan bacakan dari Mazmur 76 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf. Nyanyian. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dipatahkannya panah yang berkilat, perisai dan pedang dan alat perang. Saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini dengan tema jangan mau kalah. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan apa yang kita baca tadi dari Mazmur pasal 76 yang ditulis oleh Asaf, seorang penyembah yang bertugas di bait Allah. Nah, Mazmur 76 ini berisi tentang perayaan kemenangan. Sekalipun Allah memilih Sion sebagai tempat kediamannya dan pondoknya ada di Salem, namun kepopuleran Allah telah menyebar jauh dan meluas karena kemenangan-kemenangan yang daripadanya. Yerusalem adalah pusat kemasyhurannya, sebab di sana letak markas pertempurannya. Tuhan telah membuktikan melalui berbagai macam pertempuran dan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa daripada semua musuh-musuhnya. Dan Tuhan menaklukkan semua musuhnya dengan sangat luar biasa. Musa, Yosua, Kaleb, Daud beserta dengan pasukannya, Gideon, Yefta telah membuktikan bahwa Allah bekerja dalam setiap pertempuran yang mereka harus hadapi. Dan kemenangan ada di pihak orang-orang ini setiap kali para orang-orang yang percaya kepada Tuhan melibatkan Allah dalam pertempuran mereka. Maka kemenangan pasti terjadi. Nah, hari ini pun Bapak Ibu Saudara dan saya harus berjuang dalam setiap peperangan yang kita hadapi. Perang yang akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita sampai kita kembali ke rumah Bapa. Nah, siapa sebenarnya lawan kita? Saya akan bacakan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 12-13. Demikian firman Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, musuh kita bukanlah saudara seiman kita. Musuh kita juga bukan orang-orang yang ada serumah dengan kita. Musuh kita juga bukan orang-orang di kantor, di tempat kita bekerja. Musuh kita bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu kegelapan, dan roh-roh jahat di udara. Musuh kita ini tidak terlihat, namun sangat nyata, real, ada. Sekalipun secara mata jasmani kita tidak melihatnya. Musuh yang selalu setiap saat, setiap waktu itu senantiasa menunggu
untuk adanya celah dalam kehidupan kita ketika kita dalam kondisi lemah. Musuh kita akan tahu kapan waktunya kita lemah, kapan waktunya kita kuat. Dan ketika lemah, maka dapat dengan mudah dia akan menyerang kehidupan kita. Nah, serangan apa saja yang dilontarkan dalam hidup kita? Yang seringkali sebenarnya kita tidak sadari. Serangan itu mengintai kehidupan kita. Apa saja serangan itu? Serangan itu bisa berwujud kemarahan, bisa saja sakit hati, adu domba, kebohongan, hasutan, iri hati, kebencian, pemberontakan. Nah, hal ini seringkali secara tidak sadar kita izinkan menguasai, tinggal di dalam diri kita. Bahkan ada hal-hal yang kita tidak bisa jelaskan secara logika manusia. Misalnya, setiap kali ada seseorang yang berusaha untuk melakukan pekerjaannya atau usaha yang baru yang dia mulai, selalu saja usaha tersebut gagal dalam kehidupannya. Atau ada saja kejadian yang sepertinya ini hal yang wajar, tapi kalau kita peka secara roh kita akan mengetahui bahwa ini hal yang tidak wajar, yaitu tentang bagaimana seorang wanita yang berkali-kali hamil namun selalu keguguran, sehingga tidak bisa menghasilkan anak yang sehat, anak yang baik. Mungkin ada juga, kalau saudara mungkin pernah membaca di media sosial atau saudara mendengar berita-berita bahwa ada di suatu tempat di mana daerah itu selalu terjadi kecelakaan, selalu terjadi hal-hal yang membuat korban ketika ada orang yang melintas atau ada kendaraan yang melintas di situ. Dan kita melihat bahwa itu hal yang wajar secara mata jasmani kita. Tapi kalau kita peka secara roh kita akan tahu bahwa itu adalah daerah yang sebenarnya dikuasai oleh roh kegelapan, dan kegelapan ini berusaha untuk menghancurkan jiwa-jiwa yang lewat di situ. Nah, hal-hal seperti ini saudara, hal-hal yang membuat luka, hal-hal yang membuat duka, hal-hal yang mengakibatkan kehancuran nyawa seseorang, itu sebenarnya bukanlah rencana Tuhan. Segala yang bukan dari Tuhan harus dipatahkan dalam kehidupan kita. Nah, di dalam dunia ini sebenarnya ada dua rencana besar. Yang pertama itu rencana setan. Rencana setan adalah tujuannya menguasai dunia dan menghancurkan hidup anak-anak Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera, rencana yang penuh dengan kelimpahan, rencana yang penuh dengan kebaikan, dan rencana yang membuat hari depan kita penuh dengan harapan. Nah, kita harus waspada, kita harus menyadari hal ini, bahwa peperangan ini nyata dan harus kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan. Sekali lagi, ada dua rencana dalam kehidupan kita. Mana rencana yang saudara akan izinkan tinggal dalam hidup saudara? Rencana iblis yang akan membawa kehancuran, atau rencana Tuhan yang memberi kita hari depan yang penuh dengan harapan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi peperangan? Ketika kita harus menghadapi musuh yang tidak terlihat, tapi itu real, itu nyata dalam kehidupan kita. Setiap hari, mari pakai yang namanya perlengkapan senjata Allah. Kalau kita memakai perlengkapan senjata Allah, artinya kita sedang mengizinkan Tuhan yang memimpin peperangan kita. Kita sedang membuat Tuhan memberi kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, apa yang harus kita pakai sebagai perlengkapan senjata Allah? Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita dan sering kali kita baca. Namun yang menjadi masalahnya, kita tidak menggunakan firman itu dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman,
Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara sebagai orang-orang yang menghadapi peperangan setiap harinya, di mana kuasa-kuasa kegelapan bekerja selama 24 jam dalam kehidupan kita untuk mengintai kapan kita menjadi lemah dan memberikan serangan-serangan yang membuat kita tidak dapat menerima rencana atau kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan adalah firman Tuhan katakan, 1, kita harus berdiri tegap. Sebagai seorang percaya yang takut akan Tuhan, yang tahu akan sebuah peperangan, kita jangan pernah berdiri dengan lemah lunglai, tanpa daya. Tapi dikatakan berdiri tegap. Artinya berdiri tegap itu kita siap di dalam peperangan. Kita siap maju menghadapi semua lawan kita. Dan apa yang harus kita pakai? Kita harus pakai ikat pinggang kebenaran. Kita juga harus pakai yang namanya baju jirah keadilan. Kita harus pakai yang namanya kasut kerelaan memberitakan Injil. Kita juga pakai perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh. Nah, ini perlengkapan yang harus kita gunakan saudara. Karena saya percaya kalau kita pakai perlengkapan ini, kita akan dapat berdiri teguh sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tanpa kita menggunakan perlengkapan ini saudara, maka kuasa si jahat, kegelapan itu akan dapat menguasai kehidupan kita. Jangankan berdiri tegap, kita tidak akan dapat dengan mudah berdiri dengan tegap. Kita akan mungkin dalam kondisi terpuruk karena kita sudah dikalahkan dari awal oleh kuasa kegelapan. Jadi jangan biarkan yang namanya kebencian, luka hati, apalagi masa pandemi begini saudara, ada banyak orang yang kepo dengan medsosnya. Searching, scrolling sana sini, stalking sana sini, hanya untuk mengetahui berita. Tidak puas sampai mengetahui berita saudara. Bahkan berita-berita itu dipakai sarana untuk membicarakan orang tersebut. Untuk, kalau orang sekarang berkata ngegibah, ya, ngomongin keburukan orang. Yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita membiarkan panah api si jahat menembaki kehidupan kita. Saudara, kalau kita tidak pakai perisai iman untuk menangkalnya, maka panah-panah tersebut akan dengan mudah menancap dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini namanya peperangan rohani. Secara mata kita tidak melihat, tetapi secara roh kita akan dapat melihat. Itu sebabnya saya rindu setiap kita, ayo jangan mau kalah. Sekali lagi saya ulangi seperti tema yang saya ambil pagi hari ini. Jangan mau kalah. Kita punya Tuhan yang hebat. Mari memenangkan setiap peperangan yang ada di dalam kehidupan kita. Pakai perlengkapan senjata Allah setiap hari. Bukan hanya seminggu sekali ketika Bapak Ibu Saudara ke gereja. Bukan saja ketika saudara mengalami persoalan yang berat. Tapi pakai setiap hari perlengkapan senjata Allah itu, supaya saudara menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang tahu kapan waktunya berperang, kapan waktunya menggunakan senjata, sehingga kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Kita bukan saja berperang, tapi kita juga akan menikmati kemenangan. Bukankah setiap kali peperangan terjadi, dan kalau perang itu dimenangkan, maka akan ada jarahan. Dan siapa pemilik dari jarahan tersebut? Pemilik dari jarahan adalah orang-orang yang memenangkan peperangan. Nikmati hasil dari setiap kemenangan peperangan saudara. Peperangan yang kita hadapi bukan peperangan yang kita hadapi secara pribadi, karena peperangan kita lakukan bersama dengan Tuhan yang kemasyurannya, yang kepopulerannya sudah dibuktikan sejak zaman dunia ini dibentuk. Saya berdoa kita bukan orang-orang yang kalah, tapi kita orang-orang yang menang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami, untuk kami sadar bahwa peperangan kami bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan orang-orang yang ada di sekitar kami, tetapi peperangan kami adalah melawan roh jahat, penguasa di udara, penghulu-penghulu di udara yang mencoba mengganggu kami lewat kemarahan, kebencian, sakit hati, dan iri hati, dan berbagai macam hal yang membuat kami jauh dari Tuhan. Itu sebabnya kami rindu Tuhan. Biar kiranya firman-Mu menguasai hidup kami. Biar kiranya iman yang di dalam kehidupan kami ketika kami percaya kepada Engkau bukanlah iman yang kerdil, tapi iman yang semakin bertumbuh dan membuat kami menjadi laskar-laskar Kristus, prajurit-prajurit Kristus yang militan, yang mampu memenangkan pertandingan yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat di Ark of Worship maupun teman-teman yang bergabung dalam Ark of Worship Morning Devotion. Berkati mereka ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada, mereka yang bekerja di kantor maupun di rumah, mereka yang bekerja di rumah sakit, mereka yang bekerja di sekolah, mereka yang bekerja dimanapun mereka berada. Tuhan Kau sertai pekerjaan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kalau mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Kalau mereka sedang memikirkan bisnis yang baru, Tuhan berikan hikmat sehingga mereka dapat menemukan ide-ide yang baru yang dari Tuhan dan membuat mereka diberkati lewat usaha yang mereka sedang rintis. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Terus berikan pemulihan untuk Bu Pasaribu, Pak Pasaribu, untuk Pak Budi Hardiman, untuk keluarga Pak Effendi, untuk keluarga Pak Daniel, Pak Denny. Biar kiranya Tuhan kasih setia, anugerah, kemurahan Tuhan itu yang senantiasa menyertai, dan Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk tim yang menuju ke Kayuri pada pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan Engkau memberkati, memberi kekuatan dan penyertaan-Mu sempurna buat Pak Trofimus, buat Elkalos, Stephen, Adik, Aaron, Gita, dan Ayu. Keberangkatan mereka pagi hari ini menuju ke Kayuri diberkati oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati dengan kekuatan dan kesehatan, sehingga mereka sampai di Kayuri dalam anugerah Tuhan yang sempurna, boleh melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Jemaat Tuhan di sana diberkati oleh pelayanan mereka, pelayanan yang dilakukan baik di sekolah minggu maupun di ibadah umum diberkati oleh Tuhan. Bahkan juga ibadah yang disertai dengan penyerahan anak, baptisan, dan juga pemberkatan nikah diberkati oleh Tuhan. Engkau hadir Tuhan, dan kiranya setiap acara yang dilakukan sungguh menyatakan kemuliaan Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kami mau serahkan pelayanan tim ini ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada sakit, penyakit, atau apapun juga yang dapat menyentuh hidup mereka, dan mereka akan kembali ke Serpong dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Kami siap menyambut hari ini bersama dengan Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau diangkat naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan apapun yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil. Dan penyertaannya kekal sempurna mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan kita Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Ark of Worship Morning Devotion sudah selesai. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Jangan lupa kenakan prokes dan tetap senantiasa sadar bahwa peperangan itu ada, real. Tapi kalau kita menggunakan perlengkapan senjata Allah, saya percaya saudara akan menikmati kemenangan dan saudara akan menikmati yang namanya anugerah Tuhan. You are blessed.